berjumpa kembali kita Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah online kita di minggu kedua di bulan Desember, tanggal 12 Desember tahun 2020. Puji Tuhan, sore hari ini kita mau menyembah Dia. Sore hari ini kita mau mendekatkan hati dan kehidupan kita kepada Dia. Karena dia saat kita dekat dengan Dia, ada ketenangan yang luar biasa yang akan kita dapatkan, Dia berikan di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Mari siapkan kehidupan kita. Kita angkat pujian, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Haleluya. Hanya dekat ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Lagi katakan, hanya dekat Allahku. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu. Haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. 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 Saat sore hari ini, mari kita bawa hati kita, kita bawa kehidupan kita, kita dekatkan seluruh keberadaan kita kepada Dia. Karena ketika kita dekat kepada Allah, ada kekuatan baru. Ketika kita dekat dengan Allah, ada ketenangan, ada penghiburan, ada sesuatu yang akan Dia kerjakan di dalam hidup kita. Sore hari ini kita mau mendekat kepada Dia, karena Dia adalah segala sumber dalam hidup kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Dia. Kita perlu Dia saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari bawa hidupmu, bawa hidup kita semua. Kita boleh mendekat kepada Dia. Haleluya. Angkat pujian ini lagi sambil kita angkat hati kita menyembah Dia.
menyembah Dia Allah yang agung dan Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Serahkan hidup kita sore hari ini kepada Dia. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku. Amin. Sepanjang hidupku. Haleluya. Sepanjang hidupku. Amin, amin, amin. Hanya dekat padamu. Haleluya. Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, amin, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh indah Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, amin, amin, amin. Kami sembah, amin. Haleluya, haleluya. Kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory. Amin, amin, amin. Yesus. Haleluya, glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan. Sungguh indah ketika kami ada bersama-sama dengan Engkau. Sungguh indah ketika kami ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sungguh indah ketika kami bisa bersekutu dengan Engkau Tuhan. Saat sore hari ini Tuhan, kami mau menikmati kehadiran-Mu. Kami mau menikmati Engkau Tuhan.
Tuhan di dalam hidup kami. Lewat kami datang sore hari ini kepada Engkau. Kami mau mempersembahkan hidup kami kepada Engkau, Allah yang begitu baik kemurahan-Mu, Allah yang begitu besar anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, yang masih memberikan kami kesempatan, yang masih memberikan kami kemampuan sore hari ini untuk kami boleh menyembah Engkau, Allah yang kudus dan Allah yang luar biasa. Layakan kami Tuhan sore hari ini untuk kami menghampiri Engkau, kami masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami, kekurangan kelemahan kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau lihat pribadi-pribadi yang ada sore hari ini. Kami yang ada di dalam kelemahan, Engkau akan kuatkan kami. Kami yang ada di dalam kesusahan, Engkau yang akan hiburkan kami semua Tuhan. Kami yang ada di dalam keadaan berbeban berat, Engkau yang akan memberikan kelegaan kepada kami Tuhan. Ketika kami masuk di dalam hadirat-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bekerja dan beracara Engkau sore hari ini di dalam ibadah kami. Memberkati kami semua, hamba yang ada di tempat ini, sidang jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu tidak terbatas oleh tempat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami akan mulai ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau mendekat kepada Dia. Karena ketika kita dekat kepada Dia, Dia yang luar biasa yang akan memampukan kita untuk menghadapi hari-hari yang penuh dengan kesusahan saat ini. Haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Haleluya. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagi hanya dekat Allah saja, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya. Amin. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah. Haleluya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Ketika kita mendekatkan diri kita kepada Dia, Allah yang besar dan luar biasa, kita tidak akan goyah Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita sambung pujian kita dengan bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bangga memiliki Dia, Allah yang luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga, amin,
Tuhan juga. Bahwa Tuhan juga. Amin. Gunung batuku. Haleluya. Bahwa Tuhan juga. Kota bentengku. Bahwa Tuhan juga. Percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya, haleluya. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, amin, haleluya. Tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi lagi. Aku percaya, haleluya. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi, 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 amin, haleluya. Haleluya. Percaya saja bahwa Dia adalah gunung batu, tempat perlindungan yang tinggi dan luar biasa buat kita semua umat-umat yang percaya kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Kita akan mendengarkan suaranya sore hari ini yang akan berbicara buat kita semua, yang akan kembali menyatakan kehendak-Nya buat kita semua. Apa yang mesti kita lakukan, kita kerjakan. Haleluya. Sungguh indah ku cari wajah-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, haleluya. Amin. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka.
temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Panggil nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin, amin. Ku panggil nama-Mu, kami dengar jawab-Mu. Ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah, amen, haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, haleluya. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau Tuhan, haleluya, amin, amin. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, amin, haleluya. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, haleluya, amin. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, haleluya, amin. Sumber kekuatan, haleluya, amin. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan kami, Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan Yesus. Kami bangga memiliki Engkau Allah Tuhan yang mengerti keberadaan kami. Kami bangga Tuhan memiliki Engkau Allah yang tahu pribadi kami lepas pribadi yang ada sore hari ini. Kami yang ada di dalam kelemahan, Kau sudah kuatkan kami. Kami yang ada di dalam beban berat, Tuhan, Kau sudah pulihkan kami. Kau sudah memberikan kelegaan kepada kami. Kau sudah memberikan penghiburan kepada kami. Ketika kami beriman percaya kepada Engkau, Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, ini hidup kami. Ini keberadaan kami. Kami tidak dapat memberikan apa-apa untuk Engkau selain kami memberikan tubuh dan hidup kami kepada Engkau, Tuhan. Kami persembahkan semuanya untuk Engkau, Tuhan, sore hari ini. Karena Engkaulah Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami sudah menaikkan puji-pujian kepada Engkau, Tuhan. Mempersembahkan korban ucapan syukur kami kepada Engkau sore hari ini. Biarlah apa yang kami naikkan kepada Engkau ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Yesus.
Terima kasih Roh Kudus. Teruslah Engkau bekerja sore hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus berkarya dalam hidup kami, dalam hati kami Tuhan. Benih firman-Mu yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu, biarlah itu boleh tertanam di dalam tanah-tanah hati kami yang baik, bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu, untuk menjadi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara lewat lidah bibir hamba-Mu. Bersuara buat kami semua umat-umat-Mu yang ada sore hari ini Tuhan. Kami rindu, kami mendengar kembali suara-Mu sore hari ini. Berbicara dalam hidup kami. Sehingga kami boleh sempurna di hadapan-Mu. Dapat melakukan kehendak-Mu Tuhan. Apa yang Kau mau di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom, selamat sore Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Mengucap syukur kita hari ini, Minggu tanggal 13 Desember, kita boleh dipersempatkan oleh Allah untuk kita bisa beribadah dalam ibadah online pada sore hari ini. Puji Tuhan, berharap bahwa semua kita tetap ada di dalam damai sejahtera Tuhan, terutama bulan ini bulan Natal ya, kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Natal ini, sehingga kita bisa menikmati kabar baik, kabar berita baik yang dari Tuhan, kedatangan Kristus di muka bumi di dalam hidup kita. Puji Tuhan, haleluya. Nah, masih terkait dengan Natal, mari kita melihat pesan atau nilai-nilai yang kita bisa ambil di dalam peristiwa atau momentum Natal hari-hari ini. Baik, Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sama-sama kita baca, saya baca dari sini, Bapak Ibu baca di rumah masing-masing. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Yusuf dalam keraguannya diingatkan kepada nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya mengenai pembebas orang Israel atau Mesias, ya. Dan namanya dikatakan sebagai Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Puji Tuhan, berita Natal, kehadiran Kristus di dalam dunia menjadi manusia dalam peristiwa Natal ini menjadi sebuah pernyataan atau momentum Allah menyatakan diri di tengah-tengah manusia. Allah menyertai kita. Haleluya. Ya. Allah menyertai Bapak, Ibu, Saudara. Allah menyertai saya.
Firman Tuhan katakan, jika Allah beserta kita, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Ya. Bahwa kita bisa menjalani hidup ini sesuai dengan rencana Allah, beserta atau disertai oleh Allah, maka semuanya menjadi mungkin. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Berita Natal harusnya menjadi berita sukacita karena Dia menyertai kita. Dan ini janji ini diberikan oleh Allah sampai puncaknya ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga. Di dalam Matius pasal 28 ayat 20 dikatakan, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bayangkan. Dia disebut sebagai Immanuel. Dan Sang Immanuel menyatakan akan menyertai kita, akan menyertai saudara dan saya, orang-orang yang percaya, yang menjadi murid-muridnya, disertai sampai kepada akhir zaman. Sehingga kita tidak perlu takut dengan penyertaan yang Allah berikan, dengan penyertaan yang Allah nyatakan di dalam Kristus Yesus. Di dalam Yesus Kristus, kita punya kepastian bahwa perjalanan kita akan disertai oleh Allah. Haleluya. Apakah Natal kita? Saya tidak tahu berapa kali kita sudah bernatal. Ya. Berapa kali kita sudah bernatal? Kalau kita hitung dari lahir, terlalu banyak. Tapi mungkin kita bisa hitung dari mulai kita bertobat atau dibaptis, atau kapanpun momentum yang kita anggap yang menandakan bahwa saya sudah sungguh-sungguh jadi orang percaya. Kalau saya paling tidak setelah saya jadi hamba Tuhan, ada 20 Natal yang sudah saya lewati. 20 Natal, apakah 20 tahun berselang saya menikmati kebersamaan dengan Allah, bahwa Dia menyertai saya? Apakah itu saya alami? Apakah Dia menyertai saya? Nah, penyertaan Tuhan ini menandakan bahwa Allah mau dekat kepada kita. Allah mau bersama-sama dengan kita, dan ini sudah dinyatakan sejak Taman Eden bahwa Dia mau bersama-sama dengan manusia. Namun, sekian banyak kita mengikuti Natal, sekian banyak Natal kita lalui, kita rayakan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita betul-betul sudah mengalami penyertaan Tuhan di dalam hidup kita? Banyak orang beranggapan bahwa penyertaan Tuhan hanya melulu kepada, kalau kita punya masalah, Allah menyertai kita, Dia pasti akan tolong. Ya. Kalau kita bertemu dengan sesuatu yang menakutkan, nanti Allah akan sertai. Ini tidak salah. Di satu pihak memang Allah campur tangan atau Allah turun tangan untuk menolong kehidupan anak-anaknya. Ini tidak salah. Tetapi yang salah adalah bahwa kebersamaan atau beserta, kata beserta ini berarti Dia bersama-sama dengan kita. Jadi kalau hanya sepihak, ini bukan kebersamaan. Natal harus menjadi perayaan, menjadi momentum bagi kita merayakan kebersamaan dengan Allah. Ya, tapi kenyataannya mungkin sedikit berbeda.
Ya. Itu sebabnya hari ini tema firman Tuhan adalah dekat tapi jauh. Kita bersama-sama dengan Allah tapi kita jauh. Kenapa? Karena walaupun kita dekat dengan Allah karena kita pikir kita dekat, tapi faktanya kita jauh. Karena kita tidak berlaku, kita tidak bersikap, bertindak yang semestinya kepada Allah yang di dekat kita. Allah sudah bersikap, bertindak sesuai dengan porsinya, tetapi kita juga sayangnya kita tidak merespon itu dengan cara yang sama. Jadi kita dekat tapi jauh. Dekat tapi jauh. Ya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya rumah tinggal kita di perumahan ini yang modelnya blok. Ada di depan, ada di belakang. Di belakang rumah kita ada rumah. Ya, tapi karena beda gang, jadi cuma dibatasi satu tembok atau 2 lapis tembok itu. Ya, biasanya bagian belakang itu ada dapur. Jadi kalau jam-jam masak, ibu-ibu itu masak di dapur kita di sebelah sini, dan ibu yang di rumah belakang di dapurnya juga masak. Jadi kalau tembok itu dijebol, sebetulnya sedang berhadap-hadapan, tapi karena ada tembok sehingga tidak tahu kalau ada orang di baliknya. Jadi ini dekat tapi jauh. Ya, karena kalau kita mau ketemu sama dia, kita harus muter dulu. Jauh. Padahal jaraknya sangat berdekatan. Ya, kalau dapur itu mungkin 1 meter, dapur mereka 1 meter, jadi 2 meter berhadapan-hadapan sebetulnya. Hal itu ya, kita bisa bayangkan seperti itu. Atau mungkin dengan sebelah, ya. Atau mungkin kamar tidur, kita tidur hampir berdekatan dengan tetangga kita, tetapi jauh. Karena nanti kalau keluar belum tentu ketemu. Ya, apalagi kalau pulang kerja, pergi pagi, pulang malam, tidak pernah ketemunya cuma mungkin sekali seminggu atau pas lagi keluar. Padahal tidurnya berdekatan, ruang tidurnya berdekatan, tapi dibatasi oleh tembok. Jadi ini dekat tapi jauh. Bapak Ibu, ketika Allah menyatakan bahwa Kristus Yesus lahir dan dia akan dinamakan sebagai Immanuel, Allah mau menyatakan bahwa aku mau berserta, aku mau menyertai kamu. Artinya Allah mau bersama-sama dengan kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Allah mau beserta dengan kita. Ini akan menjadi hubungan yang dekat kalau dia beserta dengan kita dan kita beserta dengan dia. Ada hubungan timbal balik. Tetapi kalau dia dekat dengan kita tapi kita jauh, maka kita tidak akan pernah menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak pernah menikmati. Nah, bayangkan ada orang-orang yang tidak menikmati kebersamaan, kedekatan dengan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam hidupnya, lalu dia merayakan Natal. Apa yang dirayakan? Pada Natal harusnya menjadi perayaan kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Ya. Perayaan kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Saya mengajak kita membaca di dalam satu ayat di dalam Kolose pasal yang pertama. Surat Kolose pasal yang pertama. Ayat yang ke-27 dikatakan. Kolose pertama ayat yang ke-27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kepada orang-orang di segala zaman
yang menggali, yang mencari tahu rahasia-rahasia Allah. Yang sekarang kita sudah terima, yaitu Kristus. Firman Tuhan katakan, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kata di tengah-tengah yang dipakai di dalam Kolose 1 ayat 22 ini juga bermakna bahwa di dalam kamu, di antara kamu, dengan kamu. Jadi ketika Kristus hadir, diberikan, dianugerahkan kepada saudara dan saya, dia harusnya ada di tengah-tengah kita. Ada di tengah-tengah kita. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana kita berhubungan dengan Allah. Ya. Nah, nanti kita bisa melihat bagaimana hidup orang yang betul-betul dekat dengan Allah atau tidak. Atau kita sepertinya dekat tapi jauh. Nah, ini. Jadi ada 3 model hubungan yang kita bisa lihat nanti, yang kita bisa ukur diri kita ada di mana. Apakah saya betul-betul punya hubungan dengan Allah atau tidak? Ya. Atau tidak. Kita mengenal sebuah konsep, sebuah istilah anak Tuhan. Orang yang belum mengenal Tuhan. Kita pikir anak Tuhan itu adalah orang-orang yang ada di gereja. Orang-orang yang sudah dibaptis. Orang-orang yang sudah rajin di gereja. Yang di luar gereja, orang yang tidak mengenal Tuhan. Apakah benar begitu? Mungkin orang yang di luar gereja, orang yang tidak beribadah, mungkin dia tidak mengenal Allah. Tetapi yang menjadi persoalan adalah yang kelompok ketiga, bahwa ada hubungan yang semu. Dia ada di gereja, dia ada di dalam pelayanan, dia ada di dalam aktivitas-aktivitas rohani, tetapi ternyata dia tidak dekat dengan Allah. Ini yang menjadi hubungan yang semu. Ya, mari kita lihat. Mari kita lihat. Tuhan mengatakan, firman Tuhan katakan bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Dan anak kalimat yang selanjutnya adalah Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi orang-orang yang ada Kristus di tengah-tengahnya, dia memiliki pengharapan. Dan pengharapan akan kemuliaan, dan tentunya ini akan memengaruhi cara berpikir, cara pandang hidup, cara bersikap seorang yang disertai oleh Allah. Disertai oleh Allah. Memiliki pengharapan akan kemuliaan. Nah, orang-orang yang tidak mengalami Kristus di dalam kehidupannya, tentunya pengharapannya bukan kepada kemuliaan. Pengharapannya bukan kepada kemuliaan. Nah, kalau kita punya pengharapan kepada kemuliaan, maka ini akan sangat-sangat membedakan hidup kita dengan orang lain. Rasul Paulus di bagian lain katakan pada surat yang lain, di surat yang lain mengatakan bahwa penderitaan yang aku alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang aku akan terima di dalam Kristus. Jadi dengan kata lain, kalau Kristus ada di tengah-tengah kita, kita punya pengharapan kepada kemuliaan, itu akan mempengaruhi jalan hidup saudara dan saya. Mari kita terbuka kepada Tuhan, terbuka kepada kebenaran firman Tuhan. Kita jangan berkata, "Oh, saya sudah puluhan tahun jadi orang Kristen, masa saya dibilang gak kenal Tuhan? Masa saya dibilang tidak disertai Tuhan?" Tidak. Penyertaan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan, ini bukan persoalan
untuk jadi kebanggaan atau pernyataan kita kepada orang lain, tetapi harus menjadi pengalaman nyata, pengalaman yang nyata. Ya. Ini bukan cuma terjadi pada zaman sekarang, Bapak Ibu, tetapi di dalam Alkitab juga sudah dibuat bahwa ada orang-orang yang tidak dekat tapi jauh, ya. Contohnya kita baca di dalam Matius pasal yang ke-15, Injil Matius pasal 15. Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi Tuhan Yesus mengutip pernyataan Nabi Yesaya. Ya. Jadi ini terjadi pada zaman Nabi Yesaya, bahwa umat Israel beribadah, memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengutip itu dan mengenakannya kepada orang-orang di zamannya. Percuma mereka beribadah kepadaku. Dan ini juga terjadi di masa sekarang. Ya, terjadi di masa sekarang. Banyak orang-orang yang beribadah memuliakan Tuhan dengan mulutnya. Artinya secara lahiriah mereka melakukan ibadah, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Jauh dari Tuhan. Bapak Ibu, dijauhkan Tuhan dari kita bahwa kita adalah orang yang beribadah tapi jauh dari Tuhan. Ya, beribadah tapi jauh dari Tuhan. Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 3 ayat 5, dia dengan ilham roh tentunya dia menyatakan bahwa ada orang-orang yang seperti itu. Ayat 5, 2 Timotius 3 ayat 5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi ada orang-orang yang beribadah secara lahiriah. Secara lahiriah beribadah, tetapi pada dasarnya, pada hakikatnya, ya, disadari atau tidak disadari oleh mereka, tetapi pada hakikatnya yang sebenar-benarnya adalah mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Apa kekuatan ibadah itu? Kekuatan ibadah adalah bahwa Allah hadir di antara kita. Allah hadir di antara kita. Ya. Jadi Alkitab juga sudah memberikan indikator bahwa mengindikasikan bahwa ada orang-orang yang sepertinya dekat tapi jauh dari Allah. Dekat tapi jauh. Ya. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah, berjalan bersama-sama dengan Allah. Allah beserta dengan kita, kita beserta dengan Allah. Jadi bersama-sama. Ada kesadaran di antara kedua pihak bahwa ada orang lain hadir. Ya. Jadi saya katakan bahwa
Saya tidak tahu apakah tetangga saya yang kanan kiri di belakang itu ada atau tidak di sebelah saya. Pada saat dia ada, saya tidak tahu. Pada saat dia tidak ada pun saya tidak tahu. Tapi kalau dia ada di ruangan yang sama dengan saya, maka saya akan tahu. Ya. Di ruangan ini saya tahu ada siapa, tetapi di ruangan sebelah yang beda rumah ini saya tidak tahu ada siapa. Nah, kebersamaan itu seperti itu. Saya harus tahu apakah Allah ada di dekat saya atau tidak. Sehingga ini menjadi pengalaman yang terus-menerus bahwa Allah beserta dengan saya. Sampai kesudahan zaman, aku akan menyertai kamu. Berarti saya sekarang sedang disertai oleh Allah. Besok saya disertai oleh Allah. Setiap detik saya disertai oleh Allah. Yang jadi pertanyaannya, saya sadar atau tidak bahwa dia ada di dekat saya. Kehadirannya harus saya sadari. Beserta itu berarti terus-terusan bersama. Ya. Namun kita sering sekali memposisikan Allah, Tuhan itu menjadi seperti ada orang dunia menggunakan mantra-mantra atau rapalan-rapalan untuk memanggil kekuatan di luar dirinya. Nah, kita sering begitu. Ya. Dalam nama Yesus itu menjadi seperti mantra untuk memanggil Tuhan datang. Karena waktu kita jalan sedang sendirian, lalu tiba-tiba ada sesuatu yang menakutkan kita teriak dalam nama Yesus. Oh, Allah hadir, ya. Nggak ada bedanya dengan kita pegang kendi, kita gosok-gosok, jinnya keluar. Tapi setelah itu ya sudah masuk lagi dalam kendi. Kata beserta ini tidak begitu. Dia tetap ada di samping saya, dia ada bersama-sama dengan saya. Dipanggil atau tidak dipanggil, dia ada bersama dengan saya. Yang penting adalah bahwa kesadaran kita bahwa dia ada di tengah-tengah kita, dia ada di antara kita, dia ada di samping saya. Itu yang penting. Sehingga saya akan berjalan terus bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Allah Immanuel. Dan ini akan membentuk, ya, melalui pengalaman ini akan terbentuk cara pandang atau filosofi hidup. Ini juga akan membentuk cara bersikap saya, baik kepada Allah maupun kepada orang lain, kepada diri saya. Ini akan membentuk cara berperilaku saya. Kalau Allah ada di samping saya, maka saya akan berperilaku sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Ya kalau Allahnya di kendi, ya kita bebas ngapa-ngapain. Allah nggak ada. Nanti kalau kita butuh Dia, kita gosok-gosok dalam nama Yesus. Ya. Ada tukang tagih, kita punya hutang. Tukang tagih datang, kita gosok-gosok dalam nama Yesus. Nih. Sampai kadang-kadang ada orang naik motor, bawa kendaraan, nggak punya SIM, SNK-nya, pajaknya mati, ada polisi di dalam nama Yesus, enak banget. Ya, kita bukan seperti itu. Ya Allah Immanuel, Dia adalah Allah, bukan jin dalam kendi. Ya. Pengalaman kita bersama Kristus, bersama Tuhan, Allah Immanuel itu akan membentuk cara pandang, filosofi hidup kita, cara bersikap kita, cara berperilaku kita, yang pada akhirnya ini akan menjadi karakter di dalam hidup kita. Ya. Kita memiliki karakter seperti Kristus. Karakter Kristus itu ada di dalam diri kita. Kalau ini bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau pertanyaannya kenapa kok
Kenapa kok si Anu begitu ya? Padahal dia setia, padahal dia rajin ke gereja. Selama karakter kita belum terbentuk mengarah kepada Kristus, yang perlu kita tanya, apakah kita berjalan bersama Tuhan, atau apakah Allah berjalan bersama dengan kita? Apakah kita bersama-sama dengan Allah? Ini orang berpikir, Allah beserta dengan kita. Bapak Ibu, pengalaman dengan pengalaman Immanuel bagi kita harusnya itu membentuk konsep, cara pikir kita, cara pandang dan seterusnya kepada Allah. Bagaimana kita berlaku, bagaimana kita memperlakukan Dia. Ini menyangkut hubungan kita dengan Allah. Semakin sering kita berjalan dengan seseorang, semakin hubungan itu semakin kuat. Semakin kita mengalami pengalaman Immanuel, maka hubungan kita dengan Allah itu juga semakin kuat. Semakin bernilai. Ya. Dan tentunya kita paham bahwa saya akan lebih memilih mengunjungi si A yang punya hubungan sangat dekat dibandingkan dengan ke si B yang hubungannya kurang dekat. Itu kan umum. Kita akan lebih menganggap penting hubungan yang nilainya kita anggap lebih tinggi daripada hubungan yang lain. Hubungan kita dengan Allah, semakin kita banyak berjalan disertai oleh Allah, maka itu akan menguatkan hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, pengalaman Immanuel itu juga akan memengaruhi cara pandang hidup kita terhadap diri kita sendiri. Rasul Paulus katakan bahwa diriku yang kuhidupi sekarang ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang di dalamku. Jadi kita menilai diri kita itu dengan cara Kristus. Saya bukan diri saya sendiri lagi. Jadi apa yang kuhidupi sekarang, aku lakukan semua untuk Dia. Lalu kesesama. Ya, kesesama. Bahwa kita memiliki hubungan dengan sesama melalui Kristus. Ya. Hubungan saya dengan istri saya bukan karena saya terikat perkawinan, tetapi pertama-tama adalah bahwa saya sudah ditebus oleh Kristus. Dia juga sudah ditebus oleh Kristus. Hubungan selanjutnya itu adalah hubungan yang berikutnya. Ya. Saya akan memandang dia sebagai orang yang milik Kristus, orang yang disertai oleh Allah. Maka saya tidak akan berani sembarangan kepada orang yang disertai oleh Allah. Demikian juga ketika saya keluar, ketemu dengan orang-orang yang milik Allah juga. Orang-orang yang disertai oleh Allah. Maka saya akan memperlakukan bersikap yang semestinya kepada milik Allah. Jadi pengalaman Immanuel bagi seseorang ini akan menjadi pengalaman yang membentuk hubungannya baik dengan Allah, dengan diri sendiri maupun dengan sesama. Haleluya. Ayo kita lihat apakah diri kita, hubungan kita dengan Allah, dengan diri kita sendiri juga seperti apa. 2 Korintus pasal 5 ayat 16. 2 Korintus 5 ayat 16. Kita sering membaca ayat 17-nya. 2 Korintus 5 ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Ya.
Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Tidak menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Kalau kita punya pengalaman Immanuel, maka kita tidak menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Kenapa? Karena kita berjalan bersama-sama dengan Kristus, maka kita akan bisa tahu, kita akan punya pengalaman bagaimana Dia menilai manusia. Tidaklah mungkin Tuhan Yesus akan menilai seseorang itu, bajingan itu, itu nggak mungkin itu, masuk neraka dia. Nah, begitu. Kalau dia ngomong begitu, dia nggak perlu mati buat kita. Justru dia masuk ke dunia yang penuh dengan dosa, dengan satu cara pandang bahwa umat manusia bisa diselamatkan. Ini penghargaan Allah kepada manusia yang notabene penuh dengan dosa. Itu juga harus ada di dalam cara pandang kita. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, nah ini, ya tidak salah kalau ada orang-orang yang menilai Kristus secara manusia, baik salah pandang bahwa dia bukan Tuhan, ya bisa. Tetapi juga mungkin kita setelah kita jadi orang Kristen, kita memandang Dia seperti manusia memandang sesuatu yang sesembahan yang bisa mendatangkan keuntungan, mendatangkan sesuatu yang ya seperti tadi saya katakan, mungkin seperti kendi yang digosok-gosok lalu keluar dan aku bisa memberikan memenuhi 3 permintaan buat kamu, misalnya seperti itu. Ya. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Nah, kita harus menilai Kristus dengan cara nilai yang benar. Dan ini hanya bisa didapati, dialami jika kita mengalami pengalaman Immanuel. Kita akan selalu menaruh curiga atau salah sangka kepada Tuhan kalau kita tidak punya pengalaman bersama-sama dengan Dia. Sepasang suami istri, riset menunjukkan bahwa masa kritisnya itu 5 tahun. Wah, ini sangat banyak persoalan, tapi ini kan rata-rata ya, bukan angka pasti. Ada yang selesai melewati kritisnya 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Tapi ada juga orang yang sudah berumah tangga puluhan tahun tetap berantem, tetap saling curiga. Kenapa? Karena perjalanan tahun-tahun perkawinan mereka tidak diisi oleh pengenalan yang mungkin tidak didapat karena ya tidak bersama-sama. Jadi ini satu rumah tapi tidak bersama-sama. Secara psikologis, secara kejiwaan. Jadi kalau tidak saling mengenal ya pasti bisa saling curiga. Tapi ketika kita sudah mengenal lebih dalam, yang itu maksudnya seperti ini, yang maksudnya itu seperti ini. Bapak Ibu, kita dengan Tuhan juga begitu. Pengenalan kita kepada Allah, kebersamaan kita itu akan membangun pengenalan. Dan pengenalan ini akan membuat kita memiliki cara pandang yang tepat. Dan kita tidak akan curiga. Mungkin, ini tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Tapi saya percaya sama Dia. Selesai. Ya. Wah, ini kok kayaknya nggak benar ya. Secara manusia, secara logika saya nggak benar. Tapi saya percaya sama Dia. Itu yang menjadikan kita manusia-manusia yang baru. Dan kalau kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-17, ini ayat yang sering kita baca. Ya. Jadi bukan cuma bagian ini saja. Ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah
datang. Jadi ini bukan pengubahan hidup secara lahiriah Bapak Ibu. Bukan cuma sekedar berubah, oh yang dulu juga tidak suka marah sekarang, dulu tukang marah sekarang tidak suka marah. Kalau dulu tidak suka marah sekarang, dulu suka marah sekarang tidak suka marah, ini gampang, ini persoalan latihan. Dulu suka mencuri sekarang tidak mencuri, ini bukan persoalan. Ini orang di luar Kristus juga bisa. Dulu sakit-sakitan sekarang sehat, bisa. Itu semua bisa. Ya. Itu semua bisa. Dulu saya susah, sekarang saya senang. Oh enggak, di dalam Kristus juga semua bisa. Jadi bukan itu yang membedakan. Bukan kondisi-kondisi yang sifatnya lahiriah yang membedakan kita dari orang di luar Kristus, yang membuat kita dikatakan sebagai ciptaan baru. Kenapa kita menjadi ciptaan baru? Karena di ayat 16 kita memiliki cara penilaian yang berbeda, dan itu akan mempengaruhi jalan hidupmu dan hidupku. Tapi intinya 2 Korintus 5 ayat 17 ini menekankan bahwa siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Siapa yang bersama-sama dengan Kristus, ya, kata di dalam ini juga menggunakan kata depan atau preposisi di dalam bahasa aslinya yang sama dengan kata di tengah-tengah, bersama dengan, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang bersama-sama dengan Kristus, siapa yang disertai oleh Kristus, siapa yang mengalami Immanuel adalah ciptaan baru. Jadi jangan katakan bahwa saya adalah anak Tuhan kalau saya tidak mengalami pembaruan di dalam hidup kita. Cara pandang kita kepada Allah, cara pandang kita kepada diri kita, cara pandang kita kepada sesama kita, kalau tidak berubah, kalau masih sama dengan cara manusia, kita bukan ciptaan yang baru, artinya kita di luar Kristus. Maafkan saya kalau ini menyakitkan, tetapi ini harus kita pahami. Kita mungkin ada di dalam gereja, mungkin kita aktif di dalam pelayanan. Status kita mungkin penatua, hamba Tuhan, siapapun kita. Tetapi kalau kita tidak menjadi ciptaan yang baru, kita harus bertanya, apakah saya di dalam Kristus atau tidak? Apakah Allah menyertai saya? Apakah saya mengalami Immanuel atau tidak? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oh, ini akan memengaruhi sama sekali hidup kita, cara pandang kita. Ya. Itu sebabnya kita sanggup melakukan segala kehendak Tuhan yang menurut ukuran manusia, menurut cara pandang manusia, itu sulit. Itu sebabnya Tuhan berkata bahwa pikulah kuk yang kupasang, sebab itu enak dan ringan. Ya. Itu enak dan ringan. Kenapa? Karena kita punya cara pandang yang berubah secara total sejak kita mengalami Allah Immanuel. Banyak orang berdoa, Tuhan ubah hidup saya. Tuhan bukan bengkel ketok magic, Bapak Ibu. Kalau Tuhan bengkel ketok magic, orang bawa mobil penyok-penyok dimasukin di dalam bengkel ketok magic, keluarnya bagus. Tuhan bukan bengkel ketok magic. Tuhan memberikan Kristus, Allah Immanuel. Nah, persoalannya adalah apakah kita mau mengalami Allah Immanuel, berjalan bersama-sama dengan Dia. Itu yang akan mengubah kehidupan kita. Kalau kita tidak mengalami itu, ya tidak ada perubahan. Jadi, berapa lama kita menjadi orang percaya?
harusnya itu menjadi masa di mana kita berjalan disertai oleh Allah yang akan memengaruhi hidupmu, memengaruhi hidupku. Bagaimana saya bersikap, berpandangan kepada Allah. Ya. Oh, Allah itu adalah Allah yang kudus. Maka aku harus juga kudus. Kekudusan yang kita pikirkan bukan lagi, oh saya kalau kudus nanti Tuhan berkati. Bukan. Oh kalau saya mengasihi sesama saya Tuhan nanti akan berkati. Tidak. Kita tidak mungkin melakukan kehendak Allah kalau kita tidak hidup di dalam berkat Tuhan. Berkatnya apa? Dia memberikan Kristus yang disebut Allah Immanuel. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya pengalaman kita merayakan Natal ini menjadi pengalaman kita untuk kita bisa mengalami Allah Immanuel. Ya. Tahun ini perayaan Natal kita berbeda, Bapak Ibu. Sebagian ada yang bisa melakukan Natal, tapi sebagian tidak. Tetapi yang jelas banyak perbedaan. Tetapi mari kita manfaatkan perbedaan ini untuk bisa merenungi apakah perayaan-perayaan yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu itu adalah perayaan yang disukai oleh Allah. Saya tidak mengatakan itu salah, tetapi jika perayaan itu tidak membawa kita kepada pengalaman Immanuel, maka perayaan-perayaan itu adalah perayaan yang sia-sia. Tetapi jika kita merayakan Natal, merayakan Immanuel, maka apapun yang akan kita lakukan, ya, baik itu perayaan secara fisik maupun tidak bisa, tetapi kita mengalami Allah Immanuel. Allah beserta dengan kita, maka dia disukakan dan kita juga akan bersuka cita. Haleluya. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau memberikan Kristus Yesus sebagai Immanuel, sebagai pernyataan bahwa Engkau menyertai kami, Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami menaruh Engkau menjadi jimat, menjadi sesuatu yang kami hanya andalkan ketika kami butuh. Tetapi kami sadar Tuhan bahwa Allah Immanuel berarti Engkau mau ada di tengah-tengah kami. Engkau mau Tuhan beserta dengan kami. Engkau mau hidup, Engkau mau berjalan bersama-sama dengan kami, dan kami juga bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah pengalaman Immanuel ini mengubahkan hidup kami hari demi hari, Tuhan. Kami bersyukur Allah, panjang sabar-Mu, kemurahan-Mu, mengizinkan kami tetap ada di dalam proses meskipun kami belum baik. Hari kemarin kami belum baik, tetapi Engkau bersabar kepada kami, Tuhan. Namun kami juga mohon Allah Roh Kudus, biarlah kami menjadi orang-orang yang tahu diri, yang mengerti bahwa ini adalah anugerah yang harus kami jaga dan harus kami kerjakan sehingga kami berubah sampai kepada karakter kami menjadi seperti Kristus Yesus dan kami disempurnakan. Biarlah pengalaman Natal yang mungkin berbeda di tahun ini juga akan membuat kami menjadi berbeda, menjadi manusia, menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau melawati umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang beribadah secara online, yang mengikuti ibadah ini. Biarlah rahmat, damai, sejahtera Tuhan ada di atas kehidupan setiap pribadi. Lawati, dan biarlah pengharapan akan kemuliaan itu akan menjadi kekuatan bagi anak-anak-Mu untuk hidup di dalam Engkau, untuk hidup menyesuaikan diri dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Persoalan, pergumulan kehidupan yang dialami oleh anak-anak-Mu,
Kiranya Tuhan menolong, memberikan hikmat, kecerdasan, jalan keluar, pendidikan yang baik kepada kami semua, sehingga kami bisa menjalani hidup ini tidak keluar dari rencana Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Sekali lagi berkati umat-umatmu, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga, rumah tangga yang ada, anak-anak, semua masa depan, kehidupan, anak-anakmu, pekerjaan, mata pencarian, semua Tuhan berkati dan kuatkan selalu dengan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya kami juga mau berdoa bagi lingkungan Reni Jaya ini. Tetangga-tetangga kami yang ada, Tuhan berkati. Berikan damai sejahtera Tuhan di dalam hidup mereka. Biarlah keberadaan setiap kami dimanapun kami berada menjadi berkat, menjadi damai sejahtera bagi lingkungan tinggal kami. Berkati pemerintah dari pusat, daerah, kota, camat, lurah, sampai RW, RT, semua Tuhan berkati. Polisi, tentara, semua Tuhan berkati. Bahkan pergumulan-pergumulan bangsa ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati siapapun komponen bangsa ini, baik yang mau memajukan, bahkan yang mungkin mau merongrong, Tuhan berkati, sehingga ada damai sejahtera Tuhan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengakhiri ibadah kami dengan satu ucapan syukur dan permohonan kepada Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala kepikiran kami. Kiranya menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami, hingga terpelihara sempurna sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan mata hatimu kepada Allah dan terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menjadi bagianmu, menyertai engkau. Allah Immanuel menjadi kenyataan di dalam hidupmu, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sehat. Shalom. Haleluya.